Pada tanggal 21 September 1999 pukul 1.47 dini hari, bumi mendadak bergoyang dan terjadilah gempa besar 21 September. Saat itu mungkin ada orang yang masih belum tidur dan sedang dengan penuh harapan merencanakan bisnisnya untuk esok hari. Mungkin ada yang sedang tertidur dan bermimpi indah. Mungkin ada yang sedang bertengkar dan esok harinya akan bercerai. Serta aneka ragam kegiatan kehidupan lainnya yang sedang berlangsung. Apapun yang sebelumnya telah direncanakan, begitu gempa terjadi, mimpi indah hancur berantakan. Orang yang keesokan harinya akan ditemui mungkin telah meninggal dunia. Pasangan yang sebelumnya hendak diceraikan mungkin telah pergi selama-lamanya karena gempa. Sedangkan mereka yang selamat merasakan kesedihan dan penderitaan yang tak terkira. Kehidupan manusia memang tidak kekal. Ketidakkekalankah atau hari esokkah yang menyongsong terlebih dahulu? Mengerjakan apapun harus bersemangat dan tidak mengenal lelah. Sebagai contoh tekad untuk melatih diri. Pada awalnya kita masih dapat memanfaatkan waktu untuk giat mengejar kemajuan. Namun di dalam menjalani kehidupan, batin orang awam sangat mudah menjadi lengah. Oleh karenanya, kemalasan dan kelengahan adalah pembunuh jiwa kebijaksanaan yang paling utama. Ada sebuah kisah. Suatu hari Raja Neraka Yama merasa jumlah penghuni neraka semakin berkurang dan dengan gelisah bertanya pada iblis penjaga neraka. Bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah penghuni neraka ini? Jenderal berkepala kerbau menjawab, "Saya akan pergi ke alam manusia dan memberitahu manusia bahwa tidak ada surga di dunia ini. Jadi tidak perlu lagi berbuat kebajikan. Kebajikan sebanyak apapun, hati sebaik apapun sama sekali tiada gunanya." Mendengar usul tersebut, Raja Yama menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, mengatakan demikian kepada manusia kekuatannya tidak cukup kuat. Jenderal berwajah kuda berkata, "Saya akan ke bumi dan memberitahu manusia bahwa tidak ada neraka, sehingga mereka bebas melakukan apa saja dan mengerjakan apa saja sesuka hati." Raja Yama berpikir dan menganggap perkataan demikian pun tidak akan berpengaruh besar. Pada saat itu ada satu setan kecil yang berkata, "Aku akan mengunjungi mereka dan memberitahukan bahwa masih ada hari esok." Mendengar usul tersebut, Raja Yama dengan puas menitahkan, "Betul, cepat umumkan kepada segenap umat manusia bahwa setiap orang masih memiliki hari esok." Manusia mudah mengendur. Jika mereka mengetahui masih ada hari esok, mereka akan berpikir masih ada waktu. Melatih diri, lakukan saja besok. Berbuat baik, kerjakan saja besok. Segala harapan diletakkan pada hari esok. Semangat untuk mengejar kemajuan akan patah. Dengan terpatahkannya semangat, maka kelengahan akan timbul. Dan mereka pada akhirnya pasti akan terjerumus ke neraka. Dari sini dapat disimpulkan, kehidupan manusia tidak kekal. Bagaimana kita dapat berpikir untuk menunggu hingga esok hari? Betapa dahsyat kekuatan tsunami itu. Dalam waktu yang amat sangat singkat menyapu demikian banyak bangunan. Ada sebuah toko swalayan yang baru saja buka pukul 9 pagi, pukul 9 lebihnya telah disapu oleh ombak. Ada pula bangunan bertingkat yang roboh setengah. Di depannya terdampar sebuah kapal besar yang tingginya melebihi bangunan 3 lantai. Kapal tersebut terbawa ombak tsunami dari tengah laut hingga jalan raya sejauh 6 kilometer. Melihat bencana besar yang mengguncang dunia, kita harus memiliki kesadaran yang setara. Melihat ketidakkekalan dunia dan kerapuhan negeri, serta bahwa hidup dan mati terjadi dalam sekejap mata, kita tidak mengetahui hari esokkah yang menyongsong terlebih dahulu, atau ketidakkekalankah yang menjemput lebih awal. Lalu, apalagi yang hendak diperhitungkan di kehidupan ini? Yang penting adalah kita harus bersifat aktif dan kita harus bersikap aktif. Kebajikan yang dapat dilakukan dan harus dilakukan, lakukanlah saat ini juga. Bangkitkan cinta kasih dan pertahankanlah selama-lamanya.
Renungkan kembali keadaan pasca tsunami. Permukaan laut tetap tenang dan indah. Namun, kapankah gelombang kekeruhan di masyarakat dapat pulih dan jernih kembali? 1 tahun terdiri dari 365 hari. 10 tahun 3.650 hari. Banyak orang yang masih bersikap masih ada hari esok. Jika hari ini berlalu sia-sia, masih ada hari esok. Hari esok berlalu sia-sia, masih ada lebih dari 300 hari. Lebih dari 300 hari berlalu sia-sia, masih ada lebih dari 3.000 hari berikutnya. Mereka menganggap hidup ini tak berujung, dan karenanya dengan ringan melaluinya tanpa makna. Kita seharusnya memiliki kewaspadaan tentang ketidakkekalan. Hari ini kita selamat, namun tidak ada yang mengetahui keadaan hari esok. Kebahagiaan saat ini tidak ada yang mengetahui kebahagiaan saat berikutnya. Oleh karenanya, kita harus tiap saat memanfaatkan saat ini. Kerjakanlah, itu barulah langkah yang benar. Apabila berkhayal saja, kehidupan yang tanpa sandaran ini akan terasa kurang mantap. Apakah yang disebut dengan kebahagiaan hidup? Benar-benar merasa mantap dan stabil. Itulah yang disebut kehidupan yang bahagia. Kehidupan berada di antara tarikan nafas. Setiap pagi setelah bangun tidur, saya akan terlebih dahulu meregangkan tangan dan menggerak-gerakkan kaki. Setelah merasa nyaman, saya lalu membalikkan badan dan bangkit untuk duduk. Pada saat itu saya akan merasa sangat bersyukur. Oleh karena telah dapat terbangun dari tidur dalam keadaan sehat, maka kita harus merasa puas. Sebenarnya, dapatkah manusia meramalkan apakah mereka dapat melewati 24 jam dalam satu hari itu dengan selamat? Sulit dikatakan. Pada suatu hari, Buddha bertanya pada murid-muridnya, "Para murid, kalian telah mengikuti saya melatih diri selama ini. Apakah kalian telah memahami intisari kehidupan?" Para murid saling berpandangan dan berpikir, apakah intisari kehidupan itu? Ada seorang murid yang memberanikan diri berkata, "Kehidupan berada di antara keseharian." Buddha menggelengkan kepala dan menjawab, "Kamu belum mengerti makna kehidupan." Murid yang lain berkata, "Saya tahu, kehidupan berada di antara makan." Buddha tetap menggelengkan kepalanya. Kemudian ada seorang murid yang berkata, "Kehidupan berada di antara tarikan nafas." Buddha tersenyum dan menjelaskan, "Kamu telah mengerti. Benar, kehidupan berada di antara tarikan nafas." Tidak boleh menunggu. Waktu tidak pernah berhenti sedetik pun. Setiap harinya kita harus menghargai waktu dan menggunakannya sebaik-baiknya. Mengertilah untuk memilih yang benar dan tekunilah. Bila tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, itu seperti setelah haus baru menggali sumur. Sudah tidak sempat lagi. Ini seperti kapal telah berlayar sampai tengah sungai, sudah terlambat untuk menambal kebocorannya. Kita sering mendengar orang berkata, "Melatih diri, tunggu hari tua saja baru dimulai. Hari ini tidak bisa, besok saja baru mulai." Seakan-akan besok masih ada waktu. Sebenarnya besok adalah waktu besok. Dan besok hari masih ada tugas lain yang perlu dikerjakan. Sedangkan hari ini begitu lewat, langsung lenyap. Jangan terus-menerus menunggu dan menunda-nunda waktu. Ada orang yang karena masih muda mengira dirinya masih memiliki waktu. Ada juga yang mengandalkan harta dan kekuasaannya. Perlu diketahui bahwa begitu ketidakkekalan datang, baik tengah sakit maupun menjelang kematian, semuanya tak berdaya. Waktu tak dapat dibeli dengan segudang harta, dan tak dapat ditahan dengan segunung emas. Saya selalu merasa waktu kian memendek, bagaikan gulungan benang pada mesin jahit. Ketika gulungan benang tersebut masih penuh, perputaran gulungan benang tersebut tidak begitu cepat. Akan tetapi, seiring dengan pemakaian, benang di gulungan itu kian menipis,
Ukuran gulungan kian mengecil dan kecepatan perputarannya pun meningkat. Demikian pula manusia. Ketika muda, tidak mudah menyadari bagaimana waktu berlalu. Seakan masih banyak waktu. Pada jam ini tidak berhasil, masih ada 1 jam, 2 jam berikutnya. Hingga usia kian bertambah, baru menyadari 1 hari demi 1 hari berlalu. Waktu sungguh tidak menunggu. Hidup kian berkurang seiring berlalunya waktu. Dalam kehidupan, hubungan antar sesama seyogianya saling memberi. Sekalipun yang dibutuhkan seseorang tidak banyak, jika kita dapat memberikan bantuan dengan segera, ia pasti akan merasa bersyukur. Apabila ketika pihak yang membutuhkan sedang memerlukan, kita enggan memberi karena tidak rela dan berpikir bahwa setelah diri sendiri tercukupi baru berdana dan tidak dapat segera mengembangkan kemampuan untuk membantu orang tersebut, maka kepemilikan sebanyak apapun tidaklah berarti. Kehidupan manusia tidaklah kekal. Kita tidak berdaya untuk memutuskan apa yang pasti dapat dilakukan di masa depan. Beberapa tahun lalu ada yang menceritakan pelajaran dari pengalamannya. Orang ini memiliki seorang teman kaya yang sangat hemat. Walaupun memiliki kekayaan berlimpah, namun ia tidak pernah memikirkan kekurangan orang lain. Orang ini sering menyarankan pada temannya yang kaya tersebut, lakukanlah sedikit perbuatan baik. Temannya senantiasa menjawab, tunggu sampai aku mendapatkan cukup keuntungan, pasti akan kulakukan. Akan tetapi, kapankah baru cukup? Tidak tahu. Pada suatu hari ketika temannya ini sedang makan, kepalanya mendadak terkulai tak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke instalasi gawat darurat. Oleh karenanya, tidak ada satu hal pun yang dapat kita lakukan setelah kita merasa cukup. Jangan menunggu sampai kaya terlebih dahulu baru berbuat baik. Apalagi kita tidak dapat memprediksikan apakah kita akan kembali menjadi kaya di masa mendatang atau tidak. Segala sesuatu tidak boleh menunggu setelah semua persyaratan lengkap baru dikerjakan. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk bertindak dengan arah tujuan yang tepat. Bersumbangsih pada masyarakat pun sama. Jangan beralasan usia masih muda, lalu menunggu sampai usia tua dan setelah tanggung jawab menjadi lebih ringan. Jika seperti ini, sebenarnya hendak menunggu sampai kapan baru ada waktu luang. Apabila manusia di dalam kehidupannya mengerti untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk menciptakan berkah bagi sesama, maka itulah yang paling tepat. Dalam kehidupan manusia, keberhasilan maupun kegagalan dihimpun oleh waktu. Mereka yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik akan melewati hari-hari dengan bermakna. Sedangkan mereka yang menyia-nyiakan waktu akan melewati hari-hari yang kosong. Apabila kita dapat melangkahkan kaki dengan mantap di jalan kehidupan, kala menoleh ke belakang, kita akan merasakan kehangatan. Merasakan dengan mendalam adanya nilai di dalam kehidupan. Setelah memahami hal ini, asalkan kita memanfaatkan kesempatan dengan segera, tidak ada kata terlambat. Yang ditakutkan adalah menghambur-hamburkan, yang jika demikian maka semuanya telah terlambat. Apa perlunya memperhitungkan panjang pendeknya usia? Daripada berusaha untuk menambah usia, lebih baik mengembangkan kegunaan hidup secara nyata. Itu barulah makna panjang umur yang sesungguhnya. Apabila kita dapat hidup dengan maksimal, 1 dapat digunakan menjadi 2 dan bahkan 10. Maka jika panjang usia seorang adalah 60 tahun, nilai kehidupannya adalah sebanyak 600 tahun. Apabila kehidupan dilewati dengan mantap selangkah demi selangkah, maka hidup ini dapat dikatakan panjang umur tiada batas. Sekianlah cuplikan dari buku Ilmu Ekonomi Kehidupan, Waktu, Ruang Antar Sesama, karya penulis Xi Chengyan. Hak Cipta Terjemahan Indonesia 2012 PT Jingxi Mustika Abadi Indonesia. Cetakan pertama November 2012.
Tentunya yang saya sampaikan saat ini hanyalah sedikit cuplikan dari buku tersebut. Dan untuk pengalaman membaca yang lebih baik, pemahaman membaca yang lebih baik, serta untuk mendukung penulisnya, saya sarankan teman-teman sekalian untuk membeli dan membaca bukunya sendiri. Dan untuk mendapatkan bukunya, kalian bisa membeli di toko-toko buku kesayangan kalian atau di website-website kesayangan kalian. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.